teknologi informasi. Nah, ini teman-teman dari Prodi Teknologi Informasi. Ini Pak Wahyu Cahya Saputra selaku Ketua Program Studinya, kemudian Pak Nurhadi Sekretaris Prodi, kemudian Pak Hamid ini lab dan saya sendiri yang ini dekan Fakultas Teknik, tapi saya dari Teknik Sipil. Jadi terima kasih atas undangannya. Kemarin diberitahu dari Pak Dwi untuk ikut jalan-jalan. Ya baru tahu. Ini saya kebetulan izin juga menyampaikan mungkin dari Pak Lurahnya, kebetulan banget timingnya lagi acara ulang tahun desa. Ulang tahun desa Kemuning lagi ada acara, mereka kebetulan pagi ini mereka acara puncaknya lagi ada pengalaman pohon. Jadi makanya Pak Lurahnya lagi mungkin ada dengan masyarakatnya dulu seperti itu ya. Seperti itu sih Pak. Jadi ya kita secara non formal di sini dulu lah. Iya. Tapi yang maaf terlambat dari yang Pak Ujaya, dan dia Pak itu ya Pak. Iya Pak ya tadi ya. Dari tadi sudah. Kan itu jadi proposal protokol ya. Kalau teknologi informasi kan yang awal dan kau Bali ya. So, ada 5 orang, sini dari UNS 2 orang, dari UMP tadi 4 orang. Di level direksi, jadi bukan sesuatu main-main ini gitu taruhannya. Jadi kita setiap angka pun bakal di report dan harus ada justifikasi kalau misalnya ada perubahan angka itu kenapa gitu kan. Nah itu yang menjadi sulit. Kemudian perangkat pendukungnya ditambah dengan aplikasinya. Perangkat pendukung terus ada 3 aspek: smart government, smart economy, dan smart society. Jadi bagaimana smart government itu berkaitan dengan lebih pada bagaimana memberdayakan ekonomi di masyarakat melalui pasar desa itu transaksi antar warga ke warga di BUMDes termasuk parkirnya. Jadi nanti kita lihat detailnya seperti apa. Dan society berkaitan dengan sosial, tempat di mana semua solusi bisa dilihat dan juga dimonitoring. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa fitur seperti pertama kita bangun beberapa pool di lokasi masyarakat, di lokasi warga yang dimana ada CCTV-nya. Nah, nanti sambil tanya jawab aja nggak apa-apa Pak ya, ya lebih nyata gitu ya. Nah, CCTV ini kita pasang berapa titik yang strategis. Memang kemarin kita hanya pasang berapa titik karena semacam piloting dulu, biar nanti tepat sasaran di mana masyarakat membutuhkan seperti itu. Di sini sudah ada CCTV, ada di depan di kantor desanya, terus ada bintang penting. Itu secara infrastruktur. Selain itu juga secara segi keamanan panik mestinya. Sebenarnya paling penting nanti kita bisa lihat di luar fitur produk itu paling pentingnya seperti apa, perangkatnya seperti apa. Nah nanti ketika perangkat itu ditekan maka akan keluar notifikasi pop-up dan juga alarm di sini. Harapannya petugas dan juga tim yang ada di command center itu menangkap informasi tersebut. Oh ada alarm nih. Identifikasi awal bisa melalui CCTV yang tadi. CCTV tadi itu bisa digerakkan 360 derajat, itu tergantung sesuai permintaan aja ya. Umum lah CCTV. Nanti bisa mendeteksi bahwa situ ada problem atau enggak sih. Benar hanya dipencet atau benar-benar evakuasi, otomatis bisa kelihatan dari CCTV. Kemudian jika memang benar-benar perlu evakuasi atau perlu tindakan, melaporkan ke pihak tindak lanjut. Misalnya ke keamanan desa atau siapa untuk ngecek ke lokasi tersebut seperti itu. Nah, ini paling button. Terus kemudian di pool juga kita pasang smart environment. Dibuka aja Mas. Kebetulan ini Mas Dwi ini seharusnya lokasi suhu di lingkungan di lokasi, terus kemudian kelembaban, arah angin, dan juga kita rencana ke depan akan menambahkan dengan air quality. Jadi kualitas udara
ya, dan di lokasi seperti itu. Nah, selain smart environment, terus kita juga ada tadi untuk di luar infrastruktur itu ada water level monitoring. Ini untuk memonitoring level muka air di suatu sungai. Ini sebagai alarm dan juga antisipasi ketika terjadi bencana banjir atau apa. Jadi asumsi kita pasang misalnya di hulu sungai, itu masyarakat nanti ketika ketinggian air itu di luar batas normal memberikan alarm dan juga informasi ke masyarakat yang di desa. Seperti itu. Oke, baru kemudian dari infrastruktur itu semua kita barulah ke arah smart government. Itu tadi ada aplikasi namanya Simple Desa. Nanti kalau lebih detail bisa kita bahas selanjutnya, nanti kita diskusi lebih mudah lah ya, diskusi di tempat yang kita diskusi tadi. Simple Desa ini adalah fitur ruh dari Smart Village. Kenapa? Di sini adalah untuk smart government. Jadi antara desa dengan warga ke desa pun ada di sini. Nah, di sini ada misalnya tadi surat menyurat, itu warga juga sudah tinggal by aplikasi yang ada di mobilenya memberikan informasi, saya butuh surat ini nih, surat apa namanya, surat pengajuan surat usaha misalnya gitu ya, usaha. Warga memberikan informasi, terus dari pihak desa sudah ada suratnya, ketika sudah selesai tinggal di notifikasi aja, surat sudah bisa diambil. Jadi warga tidak menumpuk di sini mengurusnya, jadi bisa di rumah ketika sudah selesai mereka tinggal datang ngambil saja. Seperti itu. Selain itu juga di Simple Desa ini juga ada fitur-fitur seperti informasi, jadi warga Pemdes, pemerintah desa itu bisa memberikan informasi yang bisa di-blast kepada masyarakat. Ada kegiatan apa nih? Gitu, di-blast juga. Selain itu juga nanti fitur-fitur seperti artikel desa segala macam yang bisa dilihat bukan hanya di desa tapi di platform yang sama yang menggunakan platformnya SPN Simple Desa. Jadi misalnya di Purworejo juga nanti siapa tahu kita bisa bareng-bareng ke sana gitu ya. Di Kerandegan juga nanti ya udah pakai Simple Desa, jadi informasi yang ada di Kerandegan juga dibaca oleh masyarakat yang ada di Kemuning. Yang Kemuning juga bisa dibaca oleh masyarakat yang ada di Kerandegan. Nah, itu aspek dari government-nya. Baru kemudian aspek ke ekonominya. Aspek ekonomi kita ada pasar, coba balik lagi tadi. Nah, ada namanya grocer desa, pasar desa, dan juga satu lagi PPOB ya, PPOB. Kalau PPOB itu ya masyarakat bisa beli pulsa, token segala macam itu di aplikasi ini. Dan dan kita memprogramkan PPOB ini dikelola oleh BUMDes. Agar ketika nanti pasti ada selisih lah ya, untung segala macam, itu masuknya ke BUMDes. Bayangkan setiap warga desa aja, ada 1000 warga desa misalnya sehari transaksi gitu, ada Rp1.000 aja buat BUMDes. 1000 kali 1000 transaksi udah 1 juta per hari buat BUMDes. Itu sudah artinya sudah margin yang bersih gitu ya. Bayangannya saya seperti itu. Nah, itu dari PPOB. Kemudian ada juga yang grosir desa. Nah, grosir desa itu nanti masyarakat membeli kebutuhan pokok sehari-hari itu ke BUMDes yang mengelola grosir desa. Nah, jadi tidak perlu lagi kemana-mana, jadi masyarakat bisa beli ke grosir desanya. Itu artinya grosir desa ini juga dikelola oleh BUMDesnya. Seperti itu. Dan juga satu lagi pasar desa. Pasar desa ini seperti FJB-nya desa lah. Jadi masyarakat bisa ada ayam mau jual gitu ya, dibeli oleh warga desa tetangganya, itu bisa lewat sini juga. Saya jual ayam nih gitu. Jadi itu juga bisa beli di situ. Harapannya dengan seperti itu ekonomi mikro juga mulai bergerak di bawah gitu. Jadi minimal ekonomi itu bergeraknya di desa dulu, internal desa sendiri. Nah, ini untuk aplikasi yang ada di Simple Desa. Banyak seperti ini. Mungkin kedepannya juga kita rencana juga seperti ada di Kerandegan nih. Dengar-dengar kan ada ojek online ya, ojek desa gitu ya. Itu kita juga sediakan yang ini. Nah, mungkin itu ke depan kita bisa sambil belajar. Kami mungkin belajar juga di Kerandegan seperti itu. Seperti itu ya Kang Harun ya. Karena itu sudah plan produk dari Simple Desa. Smart Village Simple Desa. Ada juga Simple Donor, itu donor darah, sudah kerjasama dengan PMI juga, nanti bisa ngecek ada darahnya seberapa. Itu plan kita seperti sejauh sana. Nanti ada juga tani desa, jadi masyarakat juga perihal pertanian itu juga bisa diupdate di platform yang Simple Desa ini. Oke, kemudian selain itu untuk UMKM. Kalau tadi kita bicara BUMDes, masyarakat, segala macam, ada UMKM juga. UMKM kita mulainya awalnya dari hal kecil, yaitu memonitoring transaksi di setiap UMKM. Tujuannya apa?
kedepannya kita berharap menjadi validasi buat pihak yang ingin memberikan jasa kredit antara bank-bank. Kita akan kerjasama dengan bank nantinya ketika butuh bantuan atau apa kredit segala macam, nggak perlu lagi ada verifikasi segala macam, bisa aja menggunakan dasar IKAS ini udah cukup. Jadi lagi jalan kerjasama dengan beberapa bank BUMN ke arah sana. Nah IKAS ini jadi ketahuan transaksi hari ini saya jualan nasi goreng nih, nasi goreng rasa ayam berapa banyak hari ini, rasa ini udang berapa banyak gitu lah ya. Dan bisa juga kalau warung-warung itu ketahuan sebenarnya di bulan ini yang paling banyak keluar itu produk apa. Jadi ada sisi di dashboardnya itu dashboardnya dari merchant dulu ya. Kan report itu produk sampai tanggalnya dibuat dan bayar hari ini ya. Ini harusnya bisa kelihatan di bawah semua ya. Betul. Seperti itu Pak, betul. Kalau dia nggak ngisi gitu. Tapi ini kan manfaatnya kita memberikan fasilitas saja Pak. Jadi kalaupun SPN ini juga cuma tujuannya kan kita memberikan fasilitas. Telkom datang ke sini, nah kami punya fasilitas ini, silakan ayo masyarakat manfaatkan. Jadi semuanya itu bisa termanfaatkan, bisa benar-benar bisa meningkatkan government-nya, government ekonomi itu semuanya tentu aja dari masyarakatnya. Dan dukungan dari Pemdes agar bisa mengajak teman-teman desa. Dan memang kita milih Kemuning dan juga Pangandaran karena memang faktor Pemdes pun sangat mendukung masyarakat juga sebenarnya ikut serta ke Pemdes seperti itu. Jadi yang kuat atau enggak ya kan sebenarnya dari situ ya di masyarakat. Jadi kalau kita Telkom ini asumsinya kan pihak ketiga yang datang memberikan solusi, dimanfaatkan dan bisa bermanfaat atau sukses ya semua kembali ke desa seperti itu. Ada berapa mungkin coba masuk ke dashboard desa ya. UCM dari UCM bisa masuk semua kan ya. Kita menyiapkan sebenarnya platform. Kita menyiapkan platform di situ semua aplikasi nanti bisa dikelola dari sini namanya UCM. User Central Management. Jadi siapa masyarakat desa, kita ngambil database data primernya itu dari NIK masyarakat. Kemudian nanti bisa coba ke Monef dulu. Nah, Monef ini sebenarnya untuk Pemdes, internal Pemdes. Tapi bisa dimonitor oleh masyarakat. Jadi pemerintah desa misalnya ada kegiatan, itu bisa bikin breakdown, bisa diberikan laporan. Jadi kegiatan misalnya membuat membuat kegiatan jembatan misalnya gitu, jembatan. Nah itu bisa dimonitoring oleh masyarakat. Jadi transparansinya juga semakin tinggi, trusted ke pemerintah desa pun semakin tinggi. Jadi masyarakat akhirnya kan semuanya terlihat, siapa aja bisa lihat di situ. Itu jembatan udah sampai mana progresnya, biayanya sudah seperti apa, itu semua termonitor di sini. Gitu. Jadi ini dilaporkan oleh saya dilaporin, disetujui, oke, lapornya udah benar. Jadi sebenarnya ini jadi transparansi buat pemerintah desa untuk meningkatkan trusted dari masyarakatnya sendiri. Gitu. Karena kadang-kadang khawatirnya ada juga kan stigma yang kurang bagus atau apa yang mohon maaf. Tapi ini juga jadi tools agar proses semakin bagus. Nah itu di Monef desa. Terus kemudian tadi ke UCM ada ini aja nggak apa-apa di Kemuning ya, dashboard desa ya. Jadi bisa ketahuan sebenarnya berapa banyak tiket yang masuk, berapa banyak pengunjung yang masuk ke situ. Karena biasa kan perlu diketahui oleh desa juga. Kalau ini dikelola oleh BUMDes, saya satu pariwisata dikelola oleh BUMDes tahu sebenarnya berapa banyak pengunjung dari kancis masuk, dari tiket parkirnya sendiri, dari wahana-wahana yang ada, itu sebenarnya ketahuan. Jadi ada ini ya. Nah ini misalnya di November itu ada total sekian transaksi ya, ada 1 November 372 transaksi, ada tiket atau apa semuanya, pendapatannya berapa, tiket masuknya berapa, tiket kansisnya berapa, tiket wahananya berapa, semua detek. Jadi ini harapannya ya mohon maaf kadang-kadang kan ada masuk aja kan gitu Pak ke tiketnya, tapi kalau ini kan bisa dipantau oleh Pemdes, oleh BUMDes, sebenarnya kan pendapatan saya berapa. Ini terjadi penurunan pengunjung. Kenapa? Kok turun di pengunjung? Berarti kan kita bisa Pemdes atau BUMDes bisa aja membuat
promo-promo. Jadi bisa muncul antisipasi lah dari melihat tren dari kedatangan masyarakat di suatu wisata seperti itu. Ya. Puskesmas itu Posyandu. Tapi karena kita bermain di desa, maka kita mulai dari Posyandu. Nah, di Posyandu itu nanti situ banyak fitur, misalnya KMS online buat bayi segala macam. Dan kebetulan di Komunik kita lagi konsolidasi penggunaannya. Gitu. Jadi kita hari ini juga kesini sekaligus mengkonsolidasi bahwa penggunaan di Posyandu. Nanti ada di Posyandu juga. Dan terakhir kita tentunya semua aplikasi ini tadi kalau nggak didukung oleh network yang bagus, akhirnya jadi nothing ya Pak ya, jadi nggak jadi apa-apa gitu. Nah, untuk networknya sendiri kita membuat semacam WAD desa. WAD area map untuk desa, artinya di desa tersebut bisa ada koneksi, misalnya di balik bukit, contoh di Komunik nih, bukit-bukit semua gitu ya Pak. Jadi kita bangun beberapa hub, misalnya di desa di kantor Komunik ini sebagai sentralnya, terus kita lemparkan ke ada repeaternya, repeaternya baru kirim ke lokasi yang di dusun A, ada di Watu Pawon, di sini ada di Sumbersari, agar lokasi-lokasi yang di spot tersebut juga bisa dapat akses internet wifi seperti itu. Jadi harapannya semua lokasi yang memang masih blind spot dari yang GSM, misalnya Telkomsel atau apa seperti itu belum bisa di-cover dengan WAN desa ini. Jadi ini bisa dimonetize oleh desa. Monetize oleh desa artinya misalnya di posisi tertentu pakai WAN desa gitu, masyarakat BUMDes, bisa masyarakat beli voucher ke BUMDes. Nah itu kan dapat revenue lagi ya buat BUMDes ya. Jadi tujuannya memang kecil Pak, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, mudah-mudahan kalau berjalan dengan sesuatu yang bagus tentu yang akan jadi sebuah yang besar. Bagian mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertama di sisi kita network ini kan kita perlu enhance terus ya Pak ya. Pertama biasa faktor power, lampu, listrik segala macam mati. Nah ketika mati, kadang-kadang kita butuh semacam handset segala macam lah seperti itu. Kadang-kadang wifi-nya penuh. Ini wifi-nya penuh, kayak tadi saya panik button, akhirnya nggak bisa saya ini, grafiknya sedikit banget gitu ya. Di sini usernya cukup banyak. Nah itu karena memang yang kita piloting masih sebatas ini dulu. Tapi hal ini justru enhancement misalnya oleh pihak desa bisa saja menambah sendiri Pak. Misalnya dengan Telkom, Pak kami butuh tambahan misalnya network di 1 titik dusun lagi yang bisa tambahkan. Ataupun misalnya yang kita gunakan sekarang masih yang 100 Mbps misalnya itu perlu penambahan di 200 Mbps, itu bisa tambahkan customisasi Pak sebenarnya. Seperti itu. Nah itu yang sudah kedua. Yang kedua adalah konsistensi. Kenapa yang tadi saya sampaikan? Ketika kita udah kasih fasilitas ya, fasilitas. Konsistensi kita dalam memberikan feedback terhadap fasilitas itu harus benar-benar kuat. Misalnya gini, contoh tadi IKAS Pak, tadi ada faktor yang kosong ya. Nah itu konsistensi si usernya untuk untuk update terus itu yang memang dikawal, dijaga. Ada kalanya dia mungkin hari ini, udahlah nggak pakai dulu gitu ya. Nah tapi karena kita goalnya adalah nanti bisa menjadi validasi oleh pihak lain, oleh bank atau macam itu, tentunya ketika benefit itu dapat, baru akan semangat lagi ya Pak ya. Seperti itu. Dan itu memang kita kawal, yang tadi saya bilang oleh Kang Harun, bahwa setiap minggu dan tiap bulan itu kita report. Dan kita minta bantuan dari teman-teman desa, Mas Dwi, pemerintah desa, Pak Lurah, segala macam, kita minta bantuan juga untuk menjaga konsistensi. Seperti itu kendala.